Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hanifa, NPM 19130256. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi IPv4 dan IPv6 statis dan default routers. Nah, jadi di sini nanti kita akan membuat topologi seperti ini, dan ini merupakan tabel pengalamatan yang berisi IP address masing-masing interface dan device yang akan kita konfigurasi. Nah, untuk tujuannya pada modul ini, yang pertama itu untuk membuat jaringan dan mengkonfigurasi pengaturan dasar. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi pengalamatan IP dan IP6 dan IPv4 pada R1 dan R2. Selanjutnya kita juga akan mengkonfigurasi dan memverifikasi perutan statis dan default untuk IPv4 pada R1 dan R2. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi perutan statis dan default untuk IPv6 pada R1 dan R2. Nah, untuk selanjutnya sumber daya yang diperlukan yaitu 2 router dan 2 switch, kemudian ada 1 PC Windows, kemudian kabel konsol dan kabel Ethernet. Nah, untuk bagian pertama yaitu membangun sebuah jaringan dan mengkonfigurasi pengaturan perangkat dasar. Nah, di bagian satu ini kita akan mengatur topologi jaringan dan mengkonfigurasi pengaturan dasar pada host dan juga switch. Nah, untuk step pertama yaitu kita akan merangkai topologi. Baiklah, pertama kita akan memasangkan router, kemudian kita akan memasangkan satu switch, kemudian switch satu lagi. Selanjutnya kita hubungkan dengan menggunakan kabel copper strike. Pertama, untuk menghubungkan router menggunakan kabel cross pada gigabit Ethernet 0/0. Kemudian pada gigabit Ethernet salah satu kita hubungkan ke switch dengan kabel copper strike. Nah, untuk menghubungkan antar switch kita juga menggunakan kabel cross pada port FR/05. Setelah terhubung, kita akan merapikan. Selanjutnya kita ubah nama router menjadi R1, kemudian menjadi R2, kemudian menjadi switch S1 dan S2. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router, mengkonfigurasi data dasar seperti biasa. Yang pertama kita enable, kemudian kita masuk ke dalam konfigurasi. Kita atur hostname menjadi R1. Selanjutnya kita akan mulai untuk mengaktifkan password. Untuk yang pertama itu kita akan menonaktifkan DNS dengan komen no IP domain lookup. Selanjutnya kita akan mengenable secret class untuk mengatur password class. Kita tekan enter, kemudian kita akan masuk ke line console 0 untuk mengatur password Cisco. Kemudian enter, kita aktifkan login. Kemudian kita keluar, exit. Kemudian kita akan masuk di line VTY 015 untuk mengatur password. Password tetap sama, yaitu password Cisco. Kemudian kita exit. Selanjutnya kita akan menginskripsi password dengan command service password encryption. Selanjutnya
kita pasang atau men-setting banner MOTD, yaitu dengan di sini kita bisa memasukkan perintah apapun gitu ya. Jadi kita bisa memakai peringatan apapun. Nah, selanjutnya kita exit. Nah, kemudian kita simpan ke file start. Nah, setelah berhasil menyimpan, kita telah selesai mengkonfigurasi pada R1. Kemudian kita selanjutnya akan mengkonfigurasi pada R2. Melakukannya hal yang sama seperti untuk mengkonfigurasi pada R2 ini, sama seperti pada R1 sebelumnya. Dengan enable, mengatur hostname, kemudian kita mengatur password secret class, kemudian kita simpan di file startup. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch dengan konfigurasi dasar sama seperti router sebelumnya. Untuk konfigurasinya, sini kita atur hostname menjadi S1, kemudian kita mengatur password enable password class, kemudian kita menonaktifkan DNS dengan command IP domain lookup. Selanjutnya kita masuk ke line console 0, kemudian kita masukkan password Cisco, kemudian kita login. Setelah itu exit. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di S2. Sebelumnya kita enkripsi password terlebih dahulu. Kita akan mengaktifkan banner MOTD. Setelah itu kita simpan di file startup. Setelah selesai, kita akan mengkonfigurasi S2. Untuk mengkonfigurasi S2 ini juga sama dengan S1. Setelah selesai, kemudian kita simpan. Selanjutnya kita akan akan mematikan seluruh port yang tidak digunakan. Kita mulai dari S1. Kita masuk ke dalam konfigurasi. Kemudian kita masuk ke interface range. Nah, di sini karena kita hanya menggunakan port FA 0/4 dan 0/5, jadi selain port itu akan kita matikan.
Kita enter, kemudian kita ketikkan shutdown untuk menonaktifkan. Nah, ini seluruhnya sudah berubah menjadi down atau tidak aktif. Kemudian kita end, kemudian kita simpan. Setelah itu kita konfigurasi S2 sama seperti menonaktifkan port pada S2 juga sama seperti pada S1. Setelah selesai, langsung kita simpan. Selanjutnya, kita masuk ke R1, masukkan password, kemudian masuk ke dalam konfigurasi. Dan untuk mengecek CD Neckburst, masukkan perintah cdp show cdp Neckburst. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi unicast routing atau kita di sini akan mengkonfigurasi IP router statis IPv6 pada R1 dan R2. Pertama kita masuk ke dalam interface G/0, kemudian kita aktifkan dengan perintah no shutdown, kemudian kita masukkan IP address. Kita masuk terlebih dahulu karena keluar. Selanjutnya kita kopikan IP address dari interface G0/0/0, kemudian kita tambahkan subnet mask. Kemudian kita masukkan IPv6-nya, kita copy, kemudian kita pastekan, hilangkan spasi, kemudian kita enter, kemudian kita jadikan IPv6 ini sebagai link lokal. Setelah berhasil kita keluar, kemudian kita berganti di interface G0/0/1, kita hidupkan dengan perintah no shutdown, kemudian kita masukkan IP address-nya, kita kopikan. Setelah itu kita tambahkan subnet mask, kita masukkan IPv6, kita paste, kemudian kita enter, jadikan sebagai link lokal. Setelah itu kita tekan enter, kita keluar. Kita akan berganti. Nah, di sini part 3 pada part 2 kita akan menyimpan konfigurasi yang telah kita atur tadi ke start. Dan selanjutnya kita akan mengkonfigurasi loopback pada R1 dan R2. Kita masuk ke interface
pada R2, kita masukkan password. Kita masuk ke dalam konfigurasi. Nah, di sini sepertinya ada kesalahan pada hostname, kita perbaiki terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan mengaktifkan unicast routing pada IPv6. Setelah itu kita masuk ke interface G0 pada R2. Kita aktifkan dengan perintah no shutdown, kemudian kita masukkan IP address. Kita kopikan. Selanjutnya kita masukkan IPv6-nya, kita kopikan. Kemudian kita tekan enter. Lalu jadikan IPv6 ini sebagai link lokal. Kita copy, kemudian kita pastekan. Kemudian kita keluar. Setelah selesai, kita beralih ke interface G0/0/1. Kita aktifkan dengan perintah no shutdown, kemudian kita masukkan IP address sama seperti sebelumnya. Kita kopikan dari tabel IP ini, lalu kita pastekan. Lalu kita masukkan IPv6-nya. Kemudian kita jadikan sebagai link lokal. Kemudian kita exit. Nah, di sini kita sudah selesai mengkonfigurasi pada R2. Selanjutnya, kita kembali ke R1 untuk mengkonfigurasi interface loop 1. Pertama, kita masukkan IP address dari loop 1. Kita kopikan yang ada pada tabel. Selanjutnya kita tambahkan subnet mask. Selanjutnya masukkan IPv6. Kita kopikan. Selanjutnya kita jadikan IPv6 sebagai link lokal. Setelah itu kita keluar, kemudian kita beralih ke interface loop 2. Sama seperti loop 1 sebelumnya, kita kopikan IP address.
Kemudian kita masukkan subnet mask. Kemudian masukkan IPv6-nya. Dan jadikan sebagai alamat lokal atau link lokal. Setelah selesai pada R1, kita juga akan mengkonfigurasi pada R2 dengan pertama yaitu pada loop 1. Untuk caranya sama seperti pada loop 1 pada R1. Kita kopikan IP address terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan subnet mask, kemudian kita masukkan IPv6, setelah itu kita jadikan sebagai alamat lokal. Setelah itu kita keluar, kemudian kita beralih ke interface loop 2. Masukkan IP address, kemudian kita copy, tambahkan subnet mask, kemudian masukkan IPv6, kemudian kita jadikan IPv6 ini sebagai link lokal dengan perintah IPv6 address, masukkan fa:/link lokal, kemudian kita tekan enter, kemudian keluar. Setelah selesai kita end, kemudian simpan ke dalam file start. Nah, kita juga simpan pada R1, kita end, kemudian kita simpan. Selanjutnya kita akan sampai di part 3, yaitu mengkonfigurasi verifikasi perotohan statis dan default untuk IPv4 pada R1 dan R2. Nah, pertama kita akan melihat interface IP interface dari R2. Kemudian kita di R1 untuk memverifikasi dengan melakukan ping ke router 2 pada interface gigabit Ethernet 0/0/1. Nah, ini kita kopikan IP-nya. Kita paste, kemudian kita enter. Nah, ini masih 80, kita ping sekali lagi sampai 100%. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam konfigurasi untuk mengatur IP root status atau root status pada R1 dengan memasukkan IP interface gigabit Ethernet 0/0/1 R2. Nah, kita kopikan, kemudian kita enter. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita keluar, kita masuk ke step 2, yaitu menggunakan ping untuk memastikan bahwa antarmuka dapat dijangkau dan mengkonfigurasi default status pada G002. Kita melakukan ping ke R2 pada interface G0/0/0. Nah, ini kita kopikan, kemudian kita paste, enter.
Nah, kita di sini untuk mengaktifkan root static. Kita kopikan. Kita atur lagi IP statiknya, root statisnya, dan root default, memasukkan alamat IP ini, kemudian kita enter. Dan kita menambahkan AD80 pada G001. Setelah itu kita akan mengeluarkan ping untuk mengecek. Nah, pada R1 ini kita tampilkan interface IP yang ada. Kemudian kita kopikan. Setelah itu kita pastekan. Nah, ketika sudah 100% kita masuk ke dalam konfigurasi. Kemudian kita aktifkan IP root status lagi. Dengan memasukkan IP dari seperti yang sudah kita ping sebelumnya. Kita pastekan. Selanjutnya kita exit, kemudian kita tampilkan nanti. Nah, sekarang kita masuk ke langkah 5. Kita akan menggunakan perintah show untuk menunjukkan bahwa routing sudah berhasil. Show IP route, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini sudah terlihat. Selanjutnya kita akan melakukan perintah traceroute untuk menunjukkan bahwa hop berikutnya adalah sesuai dengan yang ada pada modul. Kita enter. Karena keluar, kita masuk kembali. Nah, selanjutnya kita matikan interface G00 untuk melihat root static. Nah, ini sudah terlihat, sudah ada 2, yaitu AD1 dan 80. Kemudian kita masuk. Kita hidupkan kembali. Selanjutnya untuk menampilkan hasil IP-nya, kita sekarang masuk ke part 4 pada step 1. Kita ke R1, kemudian kita show IPv. Kemudian kita ke R2 untuk melakukan kita kopikan alamat G001.
Nah, di sini kita akan mengaktifkan root statis dari IPv6. Setelah selesai kita keluar, kemudian kita lakukan verifikasi dengan menggunakan perintah ping untuk memastikan bahwa G0 dapat dijangkau. Dan kita akan mengkonfigurasi default root status. Nah, setelah kita copy, kita paste, kemudian kita enter. Kita klik enter, kemudian sudah 100%. Kemudian kita konfigurasi, masuk ke dalam konfigurasi untuk mengaktifkan IPv6 root statusnya. Kita kopikan IP ini, kemudian kita paste. Selanjutnya kita masukkan IP dari gigabit 001, kita paste, kemudian kita atur untuk AD80. Selanjutnya kita keluar, kemudian kita show IPv6 interface brief untuk melihat interface yang ada pada IPv6. Nah, selanjutnya kita lakukan ping untuk mengkonfigurasikan rute pada R1. Kita lakukan ping ke R2 pada interface gigabit Ethernet 0/0. Kemudian kita paste, kita enter. Nah, sudah 100%. Selanjutnya kita pastekan. Nah, setelah itu kita lakukan traceroute. Nah, di sini sudah sesuai. Kita akan masuk terlebih dahulu. Baru kita pastikan, masukkan ulang. Selanjutnya kita akan memverifikasi bahwa rute telah beroperasi. Nah, kita akan gunakan show IPv6 route untuk memastikan tabel routing pada R2. Kita masukkan perintah show IPv6 route, kemudian kita enter. Kita lakukan traceroute. Nah, kita kopikan alamat IP-nya. Nah, kemudian di sini sudah menunjukkan sama dengan yang ada pada modul. Selanjutnya kita lakukan traceroute kedua. Kemudian kita kopikan alamat IP-nya, kemudian kita masukkan perintah shutdown pada interface 0/0. Nah, di sini akan
interface 0 akan G0/0 akan mati. Kemudian kita akan N untuk melihat IP 6 yang berjalan. Kita masukkan perintah show IP 6 root static. Ada sedikit error, kita ulangi. Masukkan perintah show IPv6 root. Nah, di sini sudah tampil semua IPv6 rootnya. Selanjutnya kita akan melakukan trace route pada IP ini. Nah, di sini sudah menunjukkan alamat IP yang sama seperti pada modul. Nah, di sini seluruh langkah sudah kita lakukan. Kita akan menghidupkan kembali interface G0/0/0. Nah, konfigurasi telah selesai. Sekian dari saya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.